Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu di kelas 10 IPS SMA Pasundan 3 Bandung? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalian dan keluarga dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya termasuk dari virus corona. Nah, walaupun sekarang pandeminya belum berakhir, malah lagi meningkat gitu ya. Kalian harus tetap berhati-hati, jaga protokol kesehatan kalau misalkan mau keluar rumah. Kalau nggak penting-penting amat, diem aja di rumah ya. Semoga walaupun kita masih PJJ, tidak menyurutkan semangat belajar kalian, tidak menjadi putus asa, nggak jadi terpuruk dan sebagainya. Semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita mulai ke bab baru di semester 2 ini, Ibu akan memberikan sedikit materi saja, materi kajian yang Ibu juga dapatkan dari hasil kajian juga. Semoga bisa meningkatkan motivasi kalian untuk menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Nah, kenapa sih Ibu harus menyampaikan materi ini? Pertama, karena Ibu ini seorang muslim, kemudian anak-anak Ibu juga banyak yang muslim. Ibu ingin anak-anak Ibu itu memiliki motivasi yang kuat, yang lebih untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, bagi anak-anak Ibu yang non-muslim, kalau misalkan mau nonton video ini, silahkan. Enggak pun di skip, juga nggak apa-apa. Silahkan kalian cari referensi yang lain yang sesuai tentang entrepreneur, yang sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Untuk menjadi seorang entrepreneur itu, kita harus menempuh perjalanan menentukan misi hidup. Nah, siapa Anda? Siapa kalian? Itu ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan. Jadi, kalian itu siapa? Ditentukan dari jawaban kalian terhadap pertanyaan ini. Boleh ikut jawab dalam hatinya ya. Dari mana manusia hidup dan alam semesta ini berasal? Dari mana? Apakah pertama ada dengan sendirinya, tiba-tiba gitu, tidak ada yang menciptakan, ataukah ada yang menciptakan? Nah, kalau kita sebagai umat Islam, jawabannya adalah yang kedua, yaitu ada yang menciptakan. Nah, pertanyaannya yang menciptakannya itu kan banyak versi ya. Nah, di Indonesia ini banyak agama gitu. Siapakah yang menciptakan itu? Tuhan. Tuhan yang mana? Nah, kalau Islam itu mempercayai bahwa yang menciptakan alam semesta yang begitu hebat, manusia dengan organ tubuh yang begitu lengkap, begitupun hewan dan juga tumbuhan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita yakini. Kemudian pertanyaan yang nomor kedua, apa sih tujuan diciptakannya manusia dan kehidupan? Apakah untuk bersenang-senang kemudian mati? Ataukah untuk beribadah? Jelas tujuannya adalah untuk beribadah, memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Kita yang ciptakan, kita dikasih buku petunjuk. Kayak misalkan kita beli HP atau beli alat elektronik yang lain. Kan setiap beli alat elektronik ada buku petunjuknya tuh. Maka alat elektronik dilengkapi dengan buku petunjuknya. Nah, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah juga ada petunjuknya. Petunjuknya apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi udah nggak usah susah-susah lagi. Sebenarnya udah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tujuannya. Kemudian pertanyaan nomor ketiga, akan kemana manusia dan kehidupan setelah di dunia? Apakah kita nanti akan bereinkarnasi menjadi suatu bentuk yang lain, apakah jadi batu gitu, jadi monyet, atau jadi hewan yang lain, atau jadi makhluk yang lain, ataukah mau seperti apa? Nah, kita itu sudah sama-sama tahu sebagai seorang muslim bahwa kita nanti akan ada saatnya mati. Setelah mati kita akan kembali ke pencipta kita, yaitu kepada Allah, akan ke akhirat, nanti dihitung sama perbuatan kita, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, itu adalah jawaban seorang muslim ya. Kalau misalkan jawabannya tidak seperti itu, maka mungkin kalian belum 100% dengan keimanan kalian. Maka kalau ibu simpulkan, dari manakah manusia hidup dan alam semesta ini berasal? Dari Allah. Apa tujuan diciptakannya semua itu? Untuk beribadah kepada Allah. Akan kemana? Ya akan kembali kepada Allah gitu ya, akan ke akhirat. Itu yang harus kalian pahami. Pertama, ini ada dalam ayat Al-Quran, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah, beribadah kepadaku. Ini ada dalam tafsir Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Cukup jelas ya. Kemudian
Ada juga di tafsir Quran surat Al-Mu'minun ayat 15-16 yang artinya, kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Jadi kita sebagai umat muslim itu sudah sepatutnya yakin 100% bahwa memang kita ini hidup di dunia bukan sekadar untuk senang-senang, tapi kita memang untuk beribadah gitu. Kenapa harus beribadah? Karena nanti ada akhirnya kita hidup di dunia ini, nggak akan selamanya hidup di dunia gitu. Ada akhirnya dan nanti akan ada balasan untuk setiap yang kita perbuat. Kalau kita kebaikannya banyak maka masuk surga, kalau kita kebaikannya sedikit alias kejahatannya banyak, keburukannya banyak, kita masuk neraka. Kan kita nggak mau ya masuk neraka gitu. Makanya harus diyakini selalu bahwa kita memang hidup untuk beribadah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian menuruti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Di sini menyatakan bahwa kalau kita sudah yakin bahwa agama kita Islam 100%, maka kita harus mengambilnya secara keseluruhan, gak boleh setengah-setengah atau sebagian-sebagian. Kayak misalkan apa yang kita suka, kita ambil, apa yang kita gak suka, kita tinggalkan. Apa yang sesuai dengan kebutuhan kita ambil, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita tinggalkan. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak ngambil makanan di prasmanan, cuman ngambil yang kita pengen-pengen aja gitu. Kita harus kalau dalam berislam kita harus secara keseluruhan mengambilnya gitu, karena kita nggak bisa dong ini baik nih buat aku, ini tidak baik. Gak bisa kayak gitu, karena Allah yang maha tahu itu baik atau tidak baik untuk manusia. Jadi kalau misalkan kata Allah A, ya kita harus A. Kalau kata Allah B, maka kita harus B. Itu yang namanya kita berislam secara keseluruhan. Nah, dari sini seharusnya kita sudah menuju pemahaman bahwa memang kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa kaitannya dengan mengapa kita harus menjadi entrepreneur? Kita lihat. Rasulullah itu adalah seorang pedagang ulung yang pekerja keras. Padahal beliau adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyebarkan Islam. Coba kalian bayangkan, Rasulullah itu dulunya Rasulullah itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang Allah utus ke dunia untuk menyebarkan agama Islam. Beliau adalah pemimpin umat terbesar sepanjang zaman. Beliau memimpin perang, beliau mengatur urusan rakyat. Pokoknya pasti sibuk banget gitu. Tapi saking sibuknya, apakah membuat Rasulullah itu tidak menafkahi keluarganya? Tentu enggak kan. Justru Rasulullah itu adalah terkenal sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Rasulullah itu dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur, yang amanah gitu, banyak dipercaya oleh kaum Quraisy. Makanya Rasulullah itu walaupun beliau sibuk memperjuangkan Islam, beliau itu tetap bisa menafkahi keluarganya melalui apa dengan cara berdagang gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Abdurrahman bin Auf, dikenal luas sebagai saudagar yang sukses. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasul ya, gitu, yang sezaman dengan Rasul. Namun kekayaan itu tidak menghalanginya dari beribadah kepada Allah. Ia mengorbankan harta benda serta jasadnya untuk kejayaan Islam. Dalam perang Uhud, Abdurrahman mendapatkan 20 luka parah di tubuhnya. Salah satunya bahkan menyebabkan dirinya pincang dan beberapa giginya rontok sehingga mengurangi kemampuannya dalam berbicara. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya. Ya. Beliau itu sangat mahir dalam berdagang. Jadi ceritanya waktu itu kan ada peristiwa hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf ini hijrah ke Madinah tanpa bawa apa-apa dari Mekah, semuanya ditinggalkan. Tapi ketika nggak lama kemudian, ketika di Madinah ditawarkan perkebunan oleh orang-orang di Madinah, Abdurrahman bin Auf ini menolak. Saya nggak perlu gitu ya, kasar, bukan ininya ya teks aslinya, cuman intinya ya nggak mau dikasih perkebunan gitu, ladang, tunjukkan saja saya pasar, katanya. Ketika ditunjukkan pasar, tidak lama kemudian Abdurrahman bin Auf itu bisa mengumpulkan kekayaan di Madinah dan menjadi saudagar kaya raya
jadi pedagang yang ulung gitu, yang unggul. Itulah Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf tadi adalah seorang sahabat Rasul yang juga ikut berdakwah gitu, ikut membela agama Allah, ikut perang sampaikan dapat luka parah, kemudian giginya rontok sampai bicaranya nggak lancar. Tapi apakah mengurangi menghilangkan kewajibannya dalam menafkahi keluarga gitu, dalam bekerja? Enggak ya, tetap jalan semuanya secara seimbang. Kemudian ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini merupakan seorang pedagang kain yang kaya raya. Utsman bin Affan ini juga sama, sahabat Rasulullah yang hidup sezaman dengan Rasul. Bahkan Utsman bin Affan ini adalah seorang khalifah ya. Pada masanya ia dikenal sebagai ahli ekonomi dan memiliki binatang ternak melebihi peternak lainnya. Di balik kekayaannya, Utsman bukanlah orang yang pelit, melainkan sangat dermawan dan peduli dengan orang lain. Ditambah beliau adalah seorang khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin umat pengganti Rasul. Jadi kan pengganti Rasul itu pemimpin Islam yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab dan yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan. Bayangkan seorang khalifah, seorang pemimpin kan pasti sibuk banget ya. Tapi walaupun sibuk, apakah jadi tidak bekerja? Tetap bekerja, bahkan dengan bekerja tapi tetap kaya raya gitu, yang paling kaya. Kan keren banget. Nah, dari sinilah harusnya kita itu bercermin gitu ya. Memang dakwah itu hukumnya adalah wajib dari konsep atau kondisi yang tadi Ibu jelaskan ya. Rasulullah SAW, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan itu berdakwah. Karena memang dakwah itu adalah hukumnya wajib, bukan hanya bagi guru PAI atau untuk ustadz atau untuk dai atau ulama, tapi semua umat Islam yang sudah balik itu wajib untuk berdakwah, termasuk ibu sebagai guru PKWU dan termasuk kalian juga sebagai siswa gitu, sama wajib kalau sudah balik ya. Dakwah itu hukumnya wajib, memberi nafkah juga hukumnya wajib, maka bekerja pun hukumnya adalah wajib gitu. Maka jangan melalaikan yang wajib karena kewajiban yang lain. Jangan sampai kita melalaikan satu kewajiban karena kewajiban yang lain, karena yang namanya wajib itu harus dilakukan semuanya. Mau dakwah, mau kerja harus tetap berjalan secara beriringan. Gitu, ibadah juga ya. Ibadah wajib. Bekerja juga wajib, harus semuanya dijalankan secara beriringan. Ini hukumnya untuk yang laki-laki ya. Jadi kalau dakwah hukumnya wajib bagi semuanya, semua umat Islam, mau laki-laki atau perempuan. Sementara memberi nafkah dan bekerja hukumnya wajib itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan itu hukumnya boleh atau mubah. Nah, di sini Ibu hanya akan membahas hukum yang ini ya, yang buat laki-laki gitu. Maksudnya yang Ibu maksudkan. Gimana sih caranya? Cara apa? Cara tadi, biar kita itu tidak melalaikan satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Kenapa sih harus ribet banget sih Bu kayak gini? Karena kan tadi kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Jangan sampai kita melalaikan suatu kewajiban karena kewajiban yang lain. Caranya gimana? Nah, cari pekerjaan yang tepat, yang tidak akan mengganggu kewajiban kita kepada Allah. Salah satunya apa? Ya, salah satunya adalah menjadi pengusaha atau berbisnis. Jadi seorang entrepreneur. Kenapa sih harus entrepreneur? Karena ada ya, nggak semuanya, nggak banyak maksudnya, tapi nggak semua perusahaan-perusahaan itu kalau misalkan kalian bekerja menjadi pegawai di perusahaan, mereka kan punya peraturan. Dan kalau misalkan perusahaannya itu adalah seorang muslim, mungkin ya ada kebijakan untuk istirahat sholat ya, makan asar, kemudian zuhur, atau syukur-syukur bisa memberikan waktu untuk sholat duha. Tapi ketika pemimpin perusahaannya itu adalah mungkin non muslim, kan bisa jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan ibadah. Itu banyak ya, bisa kalian cari, atau mungkin kalian juga pernah mendengar, yang Ibu dengar, yang Ibu tahu itu banyak. Itu kan bisa mengganggu gitu. Bekerja betul wajib, tapi kita jadi melalaikan ibadah kita. Nah, itu salah juga. Nah, makanya yang paling enak itu adalah kita yang jadi bosnya, kita yang jadi pemilik usahanya, kita yang menentukan aturannya. Itu jadi jangan kita yang diatur oleh orang lain. Jadi kita bebas, bisa beribadah dengan sekehendak hati kita
gitu. Dan pekerjaan pun tetap jalan. Bagaimana caranya menjadi muslim entrepreneur? Nah, ini ada kiat-kiatnya. Sebenarnya nggak banyak sih, simple aja. Yang pertama itu harus membangun bisnis itu bervisi akhirat. Ya, bervisi akhirat. Jadi tadi kembali lagi, karena kita hidup ini di dunia dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali ke Allah, maka tadi bervisi akhirat, kita akan kembali ke Allah. Segala sesuatu yang kita perbuat itu harus mengacu pada aturan-aturan Allah, atau memanage bisnis kita itu sesuai dengan hukum syara atau hukum Islam. Kenapa? Biar berkah gitu, biar kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah, ada di tempat yang terbaik. Jangan membangun bisnis itu bervisi duniawi saja, karena kalau misalkan kita bervisi duniawi, maka yang akan kalian dapatkan hanya dunia saja. Tapi kalau misalkan kita bervisinya akhirat, maka akhirat kalian dapatkan, dunia pun akan kalian dapatkan. Kalau kalian hanya membangun bisnis bervisinya dunia, mau cuman punya harta kekayaan, jabatan dan sebagainya, hanya itu yang kalian dapatkan. Akhiratnya tidak akan kalian dapatkan. Tapi kalau misalkan kalian membangun bisnis visi akhirat, Allah sudah janjikan, maka dunia pun akan kalian dapatkan gitu. Jangan khawatir. Harus memanage bisnis sesuai dengan hukum syara. Maka kalian juga harus memahami fikih, ilmu fikih tentang bermuamalah, berjual beli, apa itu yang riba, apa yang enggak riba, kemudian apa yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, yang haram, yang halal. Kalian harus pelajari itu. Kalau misalkan di PAI itu kurang mendalam, silahkan kalian ikuti kajian-kajian Islam di luar sekolah gitu ya. Sekarang kan banyak tuh yang online ikutan, atau misalkan cari gurunya langsung itu biar lebih sahih gitu ya, lebih terpercaya. Itu bisa untuk menambah ilmu, jadi sebagai bekal dari sekarang. Karena ya tadi, hidup kita di dunia ini memang untuk beribadah, mau kepada Allah. Sekarang bayangkan, kalian sekarang SMA, kemudian kalian lulus, kemudian kalian setelah lulus misalkan ada yang menikah, punya anak, atau setelah lulus kalian mau melanjutkan ke kuliah. Setelah kuliah kalian kerja, kalian nikah, punya anak, udah punya anak, anaknya nikah, kalian punya cucu, kalian nanti punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Terus apa? Mati kan? Nah, kalau udah mati apa? Itu kalau panjang umur ya. Nah, udah mati gimana? Tetap aja kan, kita itu akan kembali kepada Allah. Maka gak bisa di sekejap mata gitu dipersiapkannya, harus dari sekarang. Dan memang kita gak ada yang tahu umur kita tuh kapan. Iya, kalau misalkan bisa sampai tua gitu ya, sampai seumur Rasul itu kan 63 tahun. Standar umatnya Rasul itu 65, 63. Kalau panjang umur, kalau misalkan pendek umurnya, makanya harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya, segala sesuatunya itu gitu ya. Jadi melebar kemana-mana ya. Kemudian yang kedua itu bangun bisnis dengan syirkah. Syirkah itu apa? Syirkah itu kerjasama ya. Jadi jangan takut rugi ketika kerjasama. Misalkan mau membangun perusahaan nih, kerjasama sama 3 orang, wah nanti rugi dong, keuntungannya harus dibagi 3. Enggak gitu. Jadi dalam Islam itu syirkah menjadi salah satu solusi. Jangan takut rugi lah pokoknya, karena rezeki setiap orang itu sudah diatur dan gak akan pernah tertukar. Dan kita tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum rezeki kita semua kita terima. Jadi yang penting kita berusaha aja dulu gitu ya. Syirkah itu adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung secara bersama, kayak gitu ya. Kalau dalam Islam bukan hanya keuntungan saja yang ditanggung bersama, tapi kerugian juga ditanggung bersama. Itu enaknya syirkah dalam Islam. Nah, sebenarnya panjang banget kalau misalkan mau bahas tentang fikih muamalah dan tips-tipsnya. Nah, silahkan kalian untuk hal yang ini boleh dicari sendiri. Nah, cuman di sini Bu ingin mengingatkan ini kata-kata dari Buya Hamka. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Nah, jangan sampai kita kayak kera ya, cuman tadi sekolah pulang,
nanti habis lulus sekolah ke kuliah, habis lulus kuliah nikah, punya anak, punya rumah, punya nih, udah selesai terus nggak tahu apa-apa. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kita harus tahu visi akhirat kita apa, harus mulai memperbaiki diri dari sekarang, dan semoga melalui materi ini semangat kalian untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur itu semakin meningkat ya. Gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari Ibu, mohon dikoreksi. Kita sama-sama belajar. Kesalahan itu datangnya dari Ibu, tapi kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tetap semangat PJ-nya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.